Selamat siang Bu dan selamat siang buat teman-teman semuanya. Saya Agnes Monika Menaru dengan NIM 220508103 akan mempresentasikan tugas saya yaitu mengenai interpretasi rasio. Baiklah, saya akan memulainya. Nah, yang pertama itu rasio likuiditas, di mana rasio likuiditas ini dibagi lagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada current ratio. Nah, teman-teman semuanya dapat melihat pada layar nilai current ratio PTHK ini pada tahun 2019 itu sebesar 1,01, tahun 2020 0,62, tahun 2021 1,06, tahun 2022 itu sebesar 1,97. Jadi interpretasi rasionya PTHK ini mengalami fluktuasi dari tahun 2019 hingga tahun 2022. Nah, kita juga dapat melihat pada tahun 2020 itu terjadi penurunan. Mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, hal itu dikarenakan karena adanya pandemi COVID-19 yang membuat kegiatan operasional perusahaan itu menjadi terganggu. Nah, jadi dari data di atas dapat kita simpulkan bahwa nilai current ratio-nya belum pernah melebihi standar industri sebesar 2 kali, yang artinya perusahaan ini belum mampu membayar utang jangka pendeknya dengan aset lancar yang dimilikinya. Nah, yang kedua yaitu quick ratio, di mana kita dapat melihat pada tabel nilai quick ratio PTHK ini mulai dari tahun 2019 hingga tahun 2022 itu mengalami fluktuasi, dan pada tahun 2020 nilai quick ratio-nya itu mengalami penurunan yang disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19 yang membuat persediaan perusahaan ini menurun dan utang lancarnya meningkat secara drastis. Dan dapat kita simpulkan hanya pada tahun 2022 lah perusahaan ini dikatakan mampu menjamin utang jangka pendeknya dengan jaminan aktiva lancar yang liquid. Karena apa? Karena nilai quick ratio-nya sudah melebihi standar industri sebesar 1,5 kali, sedangkan tahun-tahun yang lainnya itu belum dikatakan mampu karena nilai quick ratio-nya belum melebihi standar industri sebesar 1,5 kali. Nah, yang ketiga adalah cash ratio. Nah, teman-teman semuanya dapat melihat pada tabel nilai cash ratio PTHK ini mulai dari tahun 2019 hingga tahun 2022 itu mengalami fluktuasi. Dan pada tahun 2020, nilai cash ratio-nya itu mengalami penurunan yang disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan lebih banyak kewajiban lancar dibandingkan dengan kas dan setara kasnya. Dan dapat kita simpulkan, hanya pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 lah perusahaan ini dikatakan mampu melunasi utang lancarnya menggunakan kas yang dimilikinya karena nilai cash ratio-nya sudah melebihi standar industri sebesar 0,5 kali. Sedangkan pada tahun yang lainnya itu belum dikatakan mampu karena nilai cash ratio-nya belum melebihi standar industrinya. Yang kedua adalah rasio aktivitas. Yang pertama adalah total asset turnover. Total asset turnover PTHK ini mulai dari tahun 2019 hingga tahun 2022 itu mengalami fluktuasi. Dan boleh kita lihat dari data di atas, nilai tatunya belum pernah melebihi standar industri sebesar 2 kali, yang artinya perusahaan ini dianggap tidak efisien dalam menggunakan aset dalam menghasilkan penjualan. Nah, yang kedua adalah receivable turnover. Receivable turnover PTHK ini mulai dari tahun 2019 hingga tahun 2022 itu mengalami fluktuasi. Dan dari data di atas boleh kita lihat receivable turnover-nya itu telah melebihi standar industri sebesar 15 kali, yang artinya perusahaan ini dikatakan baik dalam menagih utang dalam suatu periode tertentu. Nah, yang ketiga adalah rata-rata pengumpulan piutang. Rata-rata pengumpulan piutang PTHK ini mulai dari tahun 2019 hingga tahun 2022 itu mengalami fluktuasi. Dan dari data di atas dapat kita lihat nilai rata-rata pengumpulan piutangnya itu relatif kecil, yang artinya perusahaan ini semakin cepat dalam menagih utang dan mengubahnya menjadi kas. Nah, yang keempat adalah inventory turnover. Inventory turnover PTHK ini mulai dari tahun 2019 hingga tahun 2022 itu mengalami fluktuasi. Dan dari data di atas dapat kita lihat nilai inventory turnover-nya telah melebihi standar industri sebesar 20 kali. Yang artinya perusahaan ini dalam kondisi baik dan semakin efisien dalam melakukan penjualan barang dagang, sehingga semakin efisien pula bagi perusahaan untuk menghasilkan dana baik dalam bentuk uang tunai maupun piutang. Yang kelima adalah rata-rata hari persediaan. Rata-rata hari persediaan PTHK ini mulai dari tahun 2019 hingga tahun 2022 itu mengalami fluktuasi. Dan dari data di atas dapat kita lihat nilai rata-rata hari persediaannya itu di bawah 20 hari, yang artinya
waktu rata-rata penagihan persediaan perusahaan ini dikatakan baik. Yang keenam adalah working capital turnover. Working capital turnover PTHK ini mulai dari tahun 2019 hingga tahun 2022 itu mengalami fluktuasi. Dan dari data di atas dapat kita lihat nilai WTO-nya itu telah melebihi standar industri sebesar 6 kali, yang artinya perusahaan ini semakin baik dalam menghasilkan penjualan dengan menggunakan modal kerja yang dimiliki. Nah, yang ketujuh adalah fixed asset turnover. Fixed asset turnover PTHK ini mulai dari tahun 2019 hingga tahun 2022 mengalami fluktuasi. Dan dari data di atas dapat kita lihat nilai fixed asset turnover-nya itu telah melebihi standar industri sebesar 5 kali. Yang artinya perusahaan ini dalam kondisi yang baik dan semakin efisien dalam menghasilkan penjualan dengan menggunakan aset tetap.